Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Faisal Inspirasi Tanaman. Alhamdulillah teman, kita jumpa lagi pada sore hari ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekitar jam 4 nih teman-teman ya. Saya berada di salah satu pohon mangga yang namanya mangga madu. Nah di sini pohon mangga madu bentuknya bulat-bulat teman-teman ya, seperti apel dan tidak lonjong-lonjong nih teman. Beda kalau dia lonjong itu sepertinya seperti mangga golek dan lain-lain ya. Nah di sini teman, alhamdulillah mangga-mangga kita sedang berbuah semua teman-teman. Mantap teman. Oke, buat kawan-kawan semuanya yang baru bergabung dan baru menemukan channel saya, jangan lupa tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa tekan subscribe dan like-nya. Jikalau konten ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan. Nah teman-teman, alhamdulillah sekarang semua mangga di daerah kami sudah berkembang semua teman-teman ya. Bukan di sini saja, di tempat lain-lain juga kayaknya saya lewat di perjalanan sudah mulai berkembang semua mangga-mangga. Alhamdulillah sudah musimnya teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini saya akan berbagi tips dan tutorial cara merawat kembang mangga agar menjadi buah mangga dan tidak rontok. Nah sebelumnya buat kawan-kawan semuanya, untuk melanjut video ini kita lihat dulu teman-teman ya, seperti apa bentuk-bentuk bunga mangga ini, gimana perawatannya agar tidak rontok dan menjadi buah dan bisa kita hasilkan buah mangganya. Nah ya teman, oke. Nah di sini teman bisa lihat lebih dekat teman-teman ya. Oke. Nah ini dia teman-teman, alhamdulillah teman-teman ya, buah mangganya teman-teman bisa lihat teman-teman. Nah ini buah mangganya sudah mulai bermunculan teman-teman, seluruhnya sudah mulai berkembang teman-teman, bisa lihat teman-teman ya. Nah ini, nah di sini ada PR buat kawan-kawan semuanya, gimana caranya agar buah mangga kita tidak rontok dan menjadi buah. Nah tapi sebanyak kembang mangga ini biasanya menjadi buah 1, 2 atau 3 atau 4 atau banyak lah ya. Cuman tidak semuanya jadi mangga teman-teman. Nah di sini teman bisa lihat lebih dekat teman-teman ya. Nah di sini buah mangganya sangat segar sekali, alhamdulillah rapi, tidak ada hama segala macam. Di sini bintik-bintiknya sudah pada timbulan teman-teman ya. Dan ini bisa lihat teman-teman, ini buah mangganya sudah pada mentol-bentol. Nah bentuknya sudah mulai buah. Nah teman-teman, di sini bagaimana caranya teman-teman agar kita buah mangga ini aman dari hama dan tidak rontok. Nah caranya ada teman-teman. Yang pertama teman-teman ya, kita harus melihat pohon mangga ini dulu teman-teman. Gimana pohon mangga ini bentuknya teman-teman. Nah bagaimana agar asupan dan proses kembang mangga ini berhasil menjadi buah yang bagus dan tidak rontok. Nah di sini teman, kita lihat teman-teman ya, suasana mangganya ini sangat lebat sekali, lebat atau ini kembang daun mangganya ini udah banyak banget teman-teman ya. Nah jadi seakan-akan ini membuat suasana mangga ini gelap. Nah seharusnya agar pohon mangga ini bisa menjadi mangga yang bagus, itu harus ada cahaya atau matahari di ruangan sini teman-teman. Nah alhamdulillah ini agak-agak ringan teman-teman ya, ini agak ringan, tidak terlalu rimbun. Karena kenapa? Sebelum kita melakukan pemangkasan dulu, ini sudah bersih teman-teman. Dan ini adalah daun-daun yang baru teman-teman. Alhamdulillah setelah daun-daun yang baru dia timbul mangga. Nah jadi buat kawan-kawan semuanya, kalau pohon mangga kalian sudah berbuah seperti ini, kalian harus melakukan pemangkasan atau pembuangan daun-daun teman-teman di sekitar sini. Jadi seperti ini gelap tentunya. Ini kita buang teman-teman. Ini kita buang pelan-pelan teman-teman ya, maaf, pelan-pelan agar tidak rontok kembang mangganya. Jadi pelan-pelan kita buang, kita petik teman-teman ya. Nah jadi aman, ini suasana sini aman, tidak ada ruangan, tidak ada yang menempel, suasananya panas, bagus. Nah jadi sekitar sini kita buang teman-teman. Nah ini kita buang, di bagian sini kita buang lebih dekat. Oke, maaf teman. Nah di sini kita buang teman-teman ya. Nah kita buang. Ini, nah ini kan menempel teman-teman, dan ini menempel. Nah di sebelah sini tidak berbuah. Biasanya hama-hama bisa berjalan melalui daun ini dan menuju ke kembang-kembang mangga ini. Jadi harus kita buang. Jangan sampai ada yang menempel daun-daun kepada kembang mangga ini teman-teman. Nah ini kita buang semua agar suasananya bagus. Ini nempel nih teman ya, kita buang. Nah jadi enak kan suasananya, bersih. Nah jadi prosesnya, maksudnya kita pembuangan daun ini apa? Karena ini kan lagi proses pembuahan mangga, lagi berkembang. Jadi jangan sampai kembang-kembang daun-daun yang lain itu masih ada. Jadi asupannya
di masa pemupukan itu tidak lari ke semua ke daun-daun ini. Jadi daun-daun ini gemuk-gemuk, tapi di kembang mangganya tidak gemuk-gemuk. Kenapa? Karena semua asupan dihabiskan oleh daun-daun tua ini. Nah, di saat kita lakukan pemupukan teman-teman ya, buat kawan-kawan semuanya, kita melakukan pemupukan pertama sebelum mangga ini berbuah. Gemuk-gemuk tuh pohon-pohonnya, daun-daunnya seger-seger. Tetapi ketika kembang mangga ini berbuah, yang gemuk adalah daun-daun tuanya dan tidak lari di asupan kembang mangga ini. Jadi harus rajin teman-teman ya, kalau kalian ingin menikmati buah mangga yang banyak, panennya banyak. Jadi harus rajin membuangkan tunas-tunas kembang-kembang mangga, daun-daun ini. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, jadi teman-teman, kita buang ya. Nah, kita buang, bersih, rapi. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Di sini teman-teman kita melakukan pemupukannya memakaikan pupuk Mutiara 1616. Nanti saya akan bikin konten cara pemupukan yang benar ya teman. Saya di sini yang memupuknya bukan saya teman-teman, ada tim dari lain. Jadi saya tidak sempat untuk memvideokannya. Ini aja baru saya baru masuk ke tanaman ini, ternyata sudah berapa hari tidak saya cek, kembang mangganya udah berbuah lebat dan lebat sekali kembangnya baru ini. Nah, jadi pertama kita harus mau melakukan pemupukan itu sebelum kembang mangga ini udah banyak. Jadi di awal itu kita sudah melakukan pemupukan teman-teman, agar proses kembang mangga ini lebat dan bagus dan hasilnya tidak rontok. Nah, di sini teman-teman ya, banyak banget nih. Kita lihat teman ya, lebih dekat lagi. Nah, ini teman, kita lihat. Nah, ini sudah pada bertimbulan teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, luar biasa teman-teman ya. Nah, buat kawan-kawan yang baru menonton dan yang lama menonton, jangan di skip videonya, karena banyak banget ilmu-ilmu yang bermanfaat di video ini. Saya juga baru belajar, alhamdulillah. Nah, sudah banyak hasil-hasilnya yang sudah saya lakukan perawatan ini dan bisa menikmati mangganya. Nah, jadi teman-teman, di sini penting banget buat kawan-kawan semuanya teman ya. Di sini ada salah satu yang sangat diabaikan buat kawan-kawan semuanya dan sering kali kalian usir dengan melakukan penyemprotan. Di sini biasanya tuh ada binatang semut atau serangga-serangga yang bernempelan di kembang mangga ini. Seharusnya itu jangan dibuang teman-teman, biarkan saja teman-teman. Itu akan membantu penyerbukan kembang mangga ini. Jadi itu penyerbukan itu membuat mangga-mangga ini akan sehat dan tidak rontok. Nah, jadi biasanya kan ada tuh binatang-binatang itu seperti serangga dan semut-semut itu teman-teman ya. Itu biarkan saja teman, dia membantu memproseskan kembang mangga ini agar sempurna mekarnya. Nah, jadi biarkan saja, jangan diusir, jangan disemprot dengan pestisida atau semprot yang lainnya, jangan teman-teman ya. Nah, seperti ini, itu baru lewat tadi. Nah, itu biarkan saja teman-teman ya. Itu adalah membantu. Sering tuh buat kawan-kawan semuanya, biasanya kan ini wangi tuh. Ini lagi wangi-wanginya teman-teman. Nah, ini biarkan saja, madu itu berdatangan, biarkan saja. Itu ada penyerbukan agar penyerbukan mangga ini menjadi sempurna dan sehat. Biasanya penyerbukan itu akan mengeluarkan debu-debu yang bisa membuat kembang mangga ini bisa keluar mekar. Itu membantu teman, dia membantu. Karena kenapa? Serangga itu mengambil madu-madu yang ada di sekitar kembang mangga ini. Jadi dia membantu membuka, mengelupaskan ini lihat kan. Nah, ini teman-teman, ini kan dia mekar. Nah, itu juga sering dibantu oleh serangga-serangga itu teman, dibantu oleh kumbang-kumbang atau seperti tawon-tawon madu teman ya. Itu dia membantu teman, biarkan saja teman-teman ya. Nah, kalau kalian mau melakukan mengatasi masalah banyak serangga, jangan melakukan di saat kembang mangga ini sudah berbuah. Jadi kalau belum berbuah, boleh kita semprot semua. Nah, setelah sudah disemprotkan itu semua binatang tidak ada lagi. Nah, jadi kalau sudah masanya pembuahan kembangan mangga ini, jangan melakukan penyemprotan segala macam teman-teman. Boleh penyemprotan, cuman jangan terlalu membuat mangga ini akan rusak. Semprot aja sekitar lain, ada sekitar lain. Nah, tapi lihat obatnya, obat apa itu. Nah, jadi kita bersihkan. Makanya saya katakan tadi teman-teman ya, apa sih manfaatnya pemangkasan daun tua tadi itu?
itu akan membuat seperti semut dan hewan lain tidak mau mengganggu kembang mangga ini, karena posisinya panas, dia ruangannya panas. Jadi serangga atau binatang-binatang yang mengganggu mangga ini dia tidak mau panas. Nah tadi beda ya, serangga yang apa tadi itu, binatang tadi beda, apa namanya itu, serangga yang mengisap madu itu beda dengan serangga semut-semut yang lain. Ada yang membuat merusak kembang mangga, ada yang tidak. Nah beda tuh teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita lihat serangganya teman-teman ya. Nah ini dia. Nah ini dia teman-teman, ada teman. Nah ini serangganya nih. Tuh. Ada kan? Nah ini ada kan? Ini teman, bisa lihat nih. Nah ini teman, ada tuh serangganya. Nah itu biarkan saja teman-teman ya. Dia membantu penyerbukan kembang mangga agar kembang mangganya agar mekar. Nah ini sudah mekar semua teman-teman ya. Sudah maaf nih, timbul-timbul buah-buah mangganya sudah banyak banget ini. Nah ini ada juga ini. Insya Allah dia akan menjadi buah yang bagus dan sempurna dan bisa kita nikmati teman-teman. Nah ini semua pada berbuah. Wah ini bisa lihat teman. Nah ini juga baru mulai bermunculan teman-teman. Ini baru mulai bermunculan juga teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, mungkin teman-teman bingung juga teman-teman ya, karena cuaca matahari sekarang sudah panas, jarang ada hujan teman-teman ya. Nah di sini melakukan pemupukan memakai pupuk-pupuk atau sejenis yang membuat tanah itu lembab dan dingin, itu memakai pupuk sejenisnya pedolamit dan lain-lain, atau melakukan penyiraman. Jadi di sini kalau memang mau ekstra benar-benar mau merawat mangga, itu bisa disemproti aja pakai selang. Nah jadi kalau pohon mangga kalian yang pohonnya tinggi-tinggi susah, karena seharusnya kalau di rumah kalian ada pohon mangga itu harus ditebang teman-teman, dipangkas supaya pohon mangga kalian bisa berbuah pendek seperti saya ini. Nah segini aja udah berbuah, karena ini pohonnya tinggi banget nih tadi teman, tapi sudah kita melakukan pemangkasan agar pohonnya pendek dan buahnya pendek. Kalau kalian punya pohon mangga dibiarkan saja, itu tambah lama tinggi kan, buahnya tinggi dan ngambilnya juga susah, dan mau melakukan perawatannya juga susah, mau pruningnya juga susah. Jadi harus dipangkas, dihabisin. Pendek aja. Jadi pohonnya pendek, pas tunas baru bermunculan, kita bisa melakukan pruning, bisa berbuah pendek seperti ini. Jadi itu teman-teman ya. Oke, buat kawan-kawan semuanya, begitu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah saya minta maaf. Tetap semangat menanam teman-teman ya. Tetap menanam teman-teman ya. Jangan lupa support channel saya. Jika saya ada salah kata saya minta maaf. Kalau dalam saya bicara, anggap saja itu hiburan tentunya. Terima kasih buat kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.